segenap pejabat di Dinas Arsip, kita sampaikan mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang menjadi target tujuan, baik di dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi maupun tanggung jawab di Dinas Arsip dan Pustakaan ini. Di akhir bulan Agustus ini, ya, mudah-mudahan tidak ada masalah yang terlalu prinsip dalam menghadapi pekerjaan. Oleh karena itu, kami juga mohon informasi dari masing-masing bidang terkait dengan pelaksanaan kinerja yang dilakukan, dan informasi ini nanti untuk menjadi bahan bagi kami, terutama Pak Kemudus, dan juga nanti informasi ini akan sama-sama kita evaluasi sehingga nanti mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan pada pekerjaan yang lalu bisa kita sempurnakan pada masa yang akan datang. Amin, amin. Pak Komaran, gimana sehat Pak Komaran? Alhamdulillah sehat Sabang Sul. Lagi menghitung jam, bukan hari lagi sekarang mah. Desember kan masih lama. Dari sekretariat, alhamdulillah kemarin juga kita dengan Pak Roni dan Rengkrengan Buka Keuangan sudah menginventarisir permasalahan-permasalahan yang menjadikan temuan dari inspektorat yang dilanjuti, walaupun memang masih konsep NHP, ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti di dalam LHP-nya, laporan hasil pemeriksaannya nihil ya, atau kepada ibu sekalian. Nah, ini merupakan suatu suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi ternyata dalam pekerjaan yang kita laksanakan itu sudah sangat optimal, ya. Walaupun memang belum sempurna, ada kekurangan, tapi minimal sangat optimal karena dari hasil inspektorat itu ada beberapa memang kekurangan administrasi dan sudah dilengkapi. Untuk itu lebih jelasnya silakan Bu Wiwi menyampaikan informasi terkait dengan hal-hal di bidang keuangan, ya. Juga yang paling pokok adalah terkait dengan tindak lanjut dari hasil atau dari naskah, konsep naskah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat. Kami bersilakan Bu Wiwi. Ya. Terima kasih Pak Sekdis, Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya sebagai Subag Keuangan akan menyampaikan beberapa hal kegiatan di Subag Keuangan. Untuk LHP Inspektorat kemarin sudah dipenuhi ya Pak ya, LHP-nya, tinggal menunggu hasil dari inspektorat. Mungkin nanti apa kekurangannya mungkin Pak, itu yang ini Pak. Untuk yang kedua Pak, laporan yang bulan Juli sama berita acara alhamdulillah udah pada masuk Pak. Terima kasih kepada BPP, PPTK, dan KPA yang telah menyampaikan laporannya. Ada satu yang belum Pak, dari BPP. Satu yang belum. Ya. Untuk kegiatan Penke itu ada rekonsiliasi laporan keuangan ke BKAD Pak. Oh ya, ya. Yang triwulan 2 itu ada LRA, laporan realisasi anggaran, sama laporan operasional, sama neraca. Untuk laporan keuangan itu harus didukung dengan persediaan Pak, dan mungkin belanja modal. Itu harus dilampirkan untuk rekon laporan keuangan triwulan 2. Terus untuk BP mungkin sedang menyusun GU, ganti uang persediaan, untuk bulan Agustus ini. Untuk pengelola keuangan hari ini ada rekonsiliasi tambahan penghasilan
pegawai atau TPP di BKAD. Terus untuk pengadministrasi keuangan itu kegiatannya merekapitulasi dan mendokumentasikan SPP, SPM, SP2D, dan SPJ untuk kegiatan di keuangan. Untuk realisasi, Pak, untuk minggu kemarin kan 45%. Sampai hari ini ada penambahan dari LS, mungkin Pak, kemarin yang dari pemeliharaan, mungkin sekitar 50%-an, Pak. Sampai hari ini. Ya. Mungkin itu, Pak, dari Subag Keuangan yang bisa kami sampaikan. Ya, untuk selanjutnya laporan untuk rutin, Pak, untuk menyampaikan DPP-nya. Iya. Mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. Memang sudah ditindaklanjuti. Mudah-mudahan setelah diserahkan hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan Roni ke inspektorat, ya. Nanti oleh inspektorat, kemudian juga nanti akan diperiksa kembali kelengkapannya. Mudah-mudahan lengkap semua sebagaimana yang dimohonkan dalam naskah hasil pemeriksaan tersebut. Tindak lanjut ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh inspektorat. Jadi nanti pada saat LHP sudah tidak ada lagi yang menjadi bahan temuan. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa tentunya. Jarang-jarang perangkat daerah yang mengulas dalam temuan. Terima kasih Bu Wiwik, informasinya. Dilanjut ke itu Bu Eli. Kasubag Kepegawaian dan Umum, Bu Eli, silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kadis, Pak Sekdis, dan Pak Kadis, Pak Kadis semuanya. Saya akan melaporkan mengenai MyS APK. Di sini tinggal 14 hari. Saya belum mendata secara keseluruhan belum, tetapi sudah dipantau, dilihat itu memang mereka sering ada konsultasi, jadi kemungkinan ini hampir semuanya sudah, tapi belum ada yang belum selesai. Nanti untuk progresnya saya akan laporkan 2 minggu. Besok lah di list siapa saja yang sudah dan siapa saja yang belum, untuk dibantu nanti. Kemudian yang kedua, untuk data perlindungan peduli lindungi itu rata-rata sudah, ya, alhamdulillah. Saya lihat semuanya sudah menggunakan aplikasi, tapi mungkin ada beberapa orang saja yang kesulitan masuk ke aplikasinya. Nanti akan dibantu. Hari ini saya akan ke kantor jam 9-an, insya Allah. Kalaupun ada yang mau dibantu, sebisa saya mungkin. Atau ada Roni nanti yang bisa membantu yang paham aplikasi. Kemudian yang ketiga, TPP belum dicairkan. Belum akan diurus BKPSDM hari ini. Baru akan diurus BKPSDM. Yang penting mudah-mudahan tidak terlambat, ya. Untuk surat ini, untuk ada surat anugerah ASN yang harus diusulkan, tapi banyak syarat. Saya mohon sarannya yang akan diusulkan atau tidaknya untuk anugerah ASN 2021. Kemudian apa perlu mengirimkan atau tidak? Mohon masukannya. Kemudian
ada surat UPKP dan ada ujian dinas UPKP ya Bu Ika. Itu sudah didata sama Bu Ika persyaratan yang memenuhi untuk mengikuti UPKP ini saja. Nanti akan diusulkan sama Bu Ika. Apalagi ya untuk absen. Nah, untuk PPKM nanti malam ada pengumumannya lagi. Ya kemungkinan sih diperpanjang, tapi dengan level mungkin ini ya, dengan level yang mudah-mudahan kita levelnya level tidak pedas. Ya, itu saja yang bisa disampaikan untuk sementara, Pak. Belum ada lagi. Oh iya, itu belum lihat aula itu karya Pak Kadis ya Pak Kadis. Kalau mau ke kantor silakan lihat bagus ya. Tinggal mungkin meubilernya yang belum. Itu saja. Bisi sono ka kantor. Di aula tos sae. Terus disulap ya Neng, terus disulap. Terus rencananya mau ke belakang ya Bah ya. Mau ke belakang. Insya Allah di aula nanti akan nyaman. Karaokean deh. Siap. Nanti diresmikan aku Pak Komaran, El. Oh iya. Bisa jadinya perpisahannya tanggal 1. Pengennya sih sama Pak Komaran gitu nanti buat buat perpisahan, bukan perpisahan, merenya buat ininya. Itu saja untuk sementara Pak Sekdis. Mangga. Terima kasih Bu Kasubag Pegawai dan Umum. Saya kira nggak ada hal-hal yang sangat prinsip karena ini sudah dilaksanakan dan disampaikan oleh Bu Kasubag ke pegawaian terkait MASFK. Semua sudah diaktifasi, paling tinggal penyempurnaan sedikit-sedikit lah. Ya, untuk anugerah ASN memang ini sebenarnya dulu pernah teman saya ikut di Menpan juga tidak semudah seperti kita menyampaikan permohonan ataupun usulan penghargaan ya di talent sana, tetapi ini ada rekam jejaknya terus kemudian kiprahnya di pegawai negeri, kemudian terobosan inovasi apa yang sudah dilakukan dan sebagainya lah seperti itu. Jadi kalau memang ingin untuk menyampaikan usulan juga itu tidak dilarang sih seperti itu, cuman ya kira-kira yang memenuhi syarat ataupun sesuai dengan kriteria lah. Silakan Pak. Pak Sekdis, memenuhi syarat Pak Sekdis juga usulkan ya. Ini salah deh, memenuhi syarat Pak Sekdis. Bikin horor Bang. Pak Kadis lah. Terima kasih juga Pak Kadis ya. Memang aula kemarin saya ke sana, tinggal nanti tunggu peresmian bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif lah. Tinggal mungkin soundnya diperbaiki Pak Kadis itu supaya nanti Dewi kita lah sama Epi karaokean di sana. Oh Beli, catat Pak Gani. Coba perencanaan mangga Pak Gani. Dan ya terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Pak Kadis, Pak Sekdis, Bapak Ibu Kepala Bidang, juga rekan-rekan Kasih Kasubag. Hari ini kita bisa melaksanakan apel virtual pagi dari perencanaan. Ada beberapa yang ingin disampaikan Pak. Yang pertama, ini ada informasi. Kemarin kita sempat berkoordinasi dengan Bapeda Bu Rois yang membidangi, yang mengurus tentang ini DAK Pak. Jadi DAK sekarang itu masih dalam penilaian di Bappenas, batas akhirnya sekarang Pak sampai tanggal 30. Jadi hasilnya bisa dilihat nanti setelah tanggal 30 di aplikasi Krisna. Itu untuk DAK Pak. Yang kedua, saya melanjutkan perintah dari Pak Kadis kaitan dengan penelusuran BA gedung depo yang paling belakang itu Pak. Penelusuran BA-nya ke Dinas Cipta Karya, di sana sudah berkomunikasi dengan Pak Mukhtar. Ternyata itu juga menjadi temuan tersendiri bagi Cipta Karyanya karena
mereka membuat gedung dan belum membuat berita acara serah terimanya. Tetapi yang sekarang sudah dibuatkan dan lagi berjalan lagi penandatanganan oleh Pak Sekda untuk BA gedung depo yang paling belakang itu, Pak. Karena kalau sudah ada BA-nya dan diserahkan ke kita, itu kita baru bisa menganggarkan untuk kegiatan pemeliharaan gedungnya, Pak. Tapi kalau belum muncul BA-nya, kita belum bisa untuk menganggarkan hal tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaitan dengan apel minggu kemarin, Pak, yang RKBU, itu yang menjadi temuan kita karena tidak ada dalam RKBU-nya kita menganggarkan. Saya sudah berkoordinasi dengan bagian aset, itu kita menunggu surat permohonan RKBU dari bidang aset dulu, Pak. Nanti ditindaklanjuti oleh OPD kita, karena formatnya pun dari sana, Pak. Itu. Terus yang terakhir, ini Pak, saya belum, mungkin bidang-bidang yang terkena parsial 1, saya tunggu yang RKA-nya Pak, RKA parsial 1 saya belum terima itu. Jadi mohon kalau misalnya udah beres, saya minta RKA parsial 1-nya dari bidang-bidang. Sementara dari program itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gani, untuk RK parsial 1 memang perlu karena kan kita sudah mau masuk perubahan. Ya, Pak, itu kan dokumen kita harus ada, Pak. Dari murni parsial 1 sama perubahan kita dokumen harus ada, Pak. Walaupun di dalam perubahan nanti yang misalnya kayak gini, contoh. Iya, kegiatan betul. pembangunan gedung kena parsial 1. Nah, belum dilaksanakan, terus kemudian kita memasuki perubahan. Parsial selanjutnya perubahan, nah sama juga perubahan parsial juga sebenarnya. Parsial berikutnya itu juga harus seperti itu atau memang langsung aja? Arahan dari bidang anggaran, dari bidang harus seperti itu Pak, karena dokumen itu harus misalnya mengalami beberapa kali parsial atau perubahan, itu dokumennya harus ada Pak. Oh iya. Itu ada beberapa kegiatan Pak Gani. Justru ini kita lagi mendata Pak, yang parsial 1 ini kita juga nanti ada beberapa kegiatan, nanti saya telusuri per bidangnya Pak. Ya udah, nanti gini aja Pak Gani, diinformasikan ke bidang-bidang, jangan sampai nanti juga bidang tidak tahu bahwa itu masuk parsial, karena ini kan ranahnya di perencanaan. Diinformasikan kegiatan ini, tolong rencana kegiatannya dibuatkan seperti itu. Siapa? Untuk yang lain betul juga itu. Jadi kita kelupaan atau terlena atau gimana, atau memang sebenarnya itu ranahnya dari Cipta Karya. Berita acara untuk penyerahan depo itu kan, depo dibangun tahun berapa, itu harusnya 1 tahun seperti itu. Setelah itu diserahkan segera. Nah, ini nanti juga harus diperhatikan Pak Gani ke Cipta Karya. Kalau nanti di BA itu dibuatkan, apakah TMT-nya mundur ke belakang atau sekarang? Kalau misalnya mundur, berarti kita harus memperhatikan juga sekdanya, sekda tahun berapa juga harus sesuai dengan pejabat yang bersangkutan, pejabat pada hari itu. Gitu. Ya, kalau misalnya bisa sekarang, itu juga harus diperhatikan apakah tidak menyalahi ketentuan tenggang waktu untuk penyerahan aset pada yang lain seperti itu. Juga dikonsultasikan lagi dengan Cipta Karya. Terima kasih Pak Gani. Kita langsung ke arsip Bu Dia, Kasubid P3K, silakan menyampaikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, Pak Kadis yang saya hormati, Pak Sekdis, dan teman-teman para kepala bidang di lingkungan Disipusda Kabupaten Purwakarta, termasuk seluruh jajaran staf di Disipusda. Pada kesempatan hari ini saya akan melaporkan saja bahwa salah satu kegiatan yang tadinya tidak akan dilaksanakan, kemarin kita koordinasi dengan Pak Kadis juga, pada prinsipnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan, dan insya Allah siang ini saya akan ke kantor Pak untuk rembuk dengan rekan-rekan di P3K untuk persiapannya. Terus ya, untuk yang secepatnya kilat menghitung hari kayaknya gitu. Untuk yang lainnya kaitan dengan SPJ yang berhubungan dengan inspektorat, kemarin juga kita sudah diselesaikan, dan hari ini saya akan ke kantor untuk menandatangani SPJ yang sudah siap, yang hasil revisi atau koreksi dengan Bu Wiwi. Itu saja yang baru bisa saya sampaikan. Untuk kegiatan-kegiatan yang dalam perubahan, sampai saat ini saya belum menerima informasi apa saja yang ada di bidang P3K. Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Supaya nyambung, silakan Pak Parakasi di bidang P3K, Pak Eko, Pak Dedi atau Bu Hani, silakan menambahkan. Bu Hani nggak bisa hadir karena sinyalnya Pak tadi kita absen ya, Wanayasa sinyalnya. Terus Pak Bibo juga sama tadi terkendala oleh sinyal. Ya tahu yang belum ini connect dengan Pak Eko sama Pak Dedi saya belum jawab Pak, belum direspon. Ya, harinya saya ingin minta informasi terkait dengan kegiatan itu kan dimasuk kegiatan murni itu yang apa namanya statis itu pencarian arsip statis itu seperti apa? Kemarin kan sudah ada komitmen dengan Bu Uce. Nah, Bu Uce kan minta untuk kelengkapan administrasi terkait dengan pencarian arsip statis supaya nanti bisa ditindaklanjuti. Itu kan murni itu kegiatannya bisa dilaksanakan sekarang. Nah, ini sampai hari ini belum ada informasi apakah memang sudah ada progres atau belum. Seperti itu. Karena gimana Bu ya? Untuk kaitan yang kegiatan Pak Eko, kemarin saya kan kebetulan ke kantor juga waktu hari Kamis kalau tidak salah. Saya ketemu langsung dengan Pak Eko, jadi untuk administrasinya sudah dipersiapkan, cuman mungkin belum connect lagi dengan Bu Uce-nya, Pak Eko-nya gitu. Tapi kalau secara administrasi dia sudah persiapkan dengan Pak Bibo. Karena kan harus ada SPJ juga nanti data-data itu gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Bu Dia. Coba nanti saya juga mohon Bu Dia secara konsisten terus menanyakan ke Pak Eko ya terkait dengan kegiatan tersebut karena ini sebenarnya kemarin sudah masuk LAKE juga sebagai suatu penilaian. Ya, walaupun memang dalam implementasinya agak sedikit lambat dan tidak bisa masuk di dalam eviden yang kita sampaikan sebagai eviden di LAKE tersebut. Ya. Untuk kegiatan ini gimana dimasukin ke perubahan? Untuk yang ini Bu Dia, kegiatan Bintek. Bintek masuk murni. Oh, murni? Iya. Iya. Itu belum ada keputusan kayaknya seperti ngegantung gitu dengan hari ini karena kita juga banyak koordinasi ngaitnya kan dengan keuangan yang ada di sekretariat Pak. Jadi kita tetap koordinasi dengan sekretariatan. Jadi hari ini kita rembuknya finishingnya di hari ini ditentukannya gitu. Oke, siap kalau begitu. Ya mudah-mudahan sudah bisa direalisasikan dan nanti malam kita dapat informasi dari pemerintahan Republik Indonesia, Pak Presiden Pak Jokowi menyampaikan kalaupun memang itu diperpanjang levelnya turun 2 sehingga kita bisa minimal berkegiatan 75% lah ya seperti itu. Level 2 kan sudah hampir normal. Jadi untuk ASN pun tidak WFH semua tetapi 50% WFH. Ya. Terima kasih Bu Dia informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau ada tambahan silakan nanti aja sampaikan di dalam forum diskusi yang lain. Selanjutnya ke P2K Pak Komaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis, Pak Sekdis, rekan-rekan semua. Dalam hal ini untuk kegiatan seperti minggu-minggu yang lalu begitu kaitan dengan kegiatan P2K. Tapi ada yang saya ingin sampaikan terutama kaitan dengan pribadi saya Pak Sekdis, boleh kan? Siap. Ini menjelang akhir masa akhir jadi PNS begitu. Saya kemarin udah calling sama Bu Eli, tolong siapkan semacam berita acara lah. Saya ingin menyerahkan kendaraan roda 4, Bah. Iya, nuhun Pak Komar. Ya, mudah-mudahan besok atau lusa lah gitu saya serahkan gitu. Aduh, Pak Komaran nih soleh. Enggak, ini mudah-mudahan juga jadi inspirasi bagi kita semua, Bah. Jadi kewajiban saya kan mengembalikan fasilitas yang saya pakai begitu, Pak. Contoh yang baik dibuat. Jadi Contoh yang baik. Informasi dari BKAD, Bah, hampir 36 kendaraan belum kembali begitu. Betul. Ya, benar. Ini mudah-mudahan saya memberi inspirasi lah pada teman-teman begitu. Ini bukan so-soan, Bah ya. Bukan so-soan nih.
kalau mungkin di expose di media apa di akun kita gitu Pak, biar semua Iya. orang tahu gitu bahwa Betul, dinas arsip disiplin betul. gitu, Pak. Ya, Siap, mendukung. Arsip disiplin begitulah gitu. Iya, betul. Bagus. Mudah-mudahan jadi inspirasi tapi bukan sosokan maksudnya Bah gitu untuk kebaikan Iya. aja. Iya, bagus Pak Kemarin. Nuhun. Saya kira itu saja Pak yang ingin saya sampaikan gitu, dan kalau mungkin nantilah ada pertemuan yang lain begitu kalau hal-hal yang lain. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Komaran, memang sangat luar biasa ini. Pak Komaran dalam masa-masa akhir kita dihadapkan pada masa pandemi sehingga selama 22 bulan masa MPP sudah langsung ya. Obrolan, Pak. Kami berdoa Pak Komaran berikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan kehidupan setelah masa pandemi. Dan ini juga perlu nanti Pak Kadis sampaikan di forum tertentu yang sifatnya non formal lah. Di kantor atau di luar silakan, karena Komaran ini sudah banyak kiprah dan biasanya di dinas arsip dan perusahaan akan menjadikan teladan bagi kita ya seperti ini, karena memang banyak juga pejabat nih kalau sudah pensiun kadang-kadang dibawa, salah satunya yang ada di arsip itu. Ada lah yang seperti yang kemarin. Nah, terima kasih Pak Komaran. Ya, sama-sama Pak. Nah, mudah-mudahan lah Pak Komaran tetap diberikan suatu hal yang sangat positif di dalam masa pensiunnya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Atur nuhun, atur nuhun. Terus ada tambahan dari kasihnya, silakan dari Bu Dewi. Tadi udah naongan lah Bu Dewi sama Puri nih. Naongan. Dewi apa? Ada pun. Puri Pak, Puri itu sok atau Puri. Puri ada kesan dan pesan tapi pergi meninggalkan. Atur nuhun Pak Kadis, Pak Sekdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanggo Pak Kabid, mungkin September mereka tepang heulanya Pak nya. Pileuyan. Insya Allah. Kalau untuk di bidang P2K, laporan kegiatan pemeliharaan lagi udah dipersiapkan Pak untuk SPD, udah diajukan oleh BPP untuk fumigasi ya Pak Kadis. Kemarin saya koordinasi dengan bidang anggaran, insya Allah bulan September kegiatan anggarannya ada. Mudah-mudahan untuk kegiatan, insya Allah katanya diusahakan katanya kemarin. Untuk kalau kemarin kan bulan kemarin Agustus kegiatan untuk COVID ya Pak ya, anggaran kegiatan kebanyakan untuk COVID katanya. Tapi insya Allah PPKM tidak diperpanjang dan kegiatan semuanya lancar. Ya, mungkin untuk dari bidang P2K sekian. Mungkin Bu Dewi mau menambahkan tentang JRA atau apa gitu Bu Dewi, mangga. Sepertinya udah cukup Pak. Oh ya sudah. Bu Dewi jadi tim SPBE. Iya tuh, dipelajari lagi SPBE itu dalam SK-nya nggak bisa dirubah. P2K. Bu Yani nggak ada ya Bu Yani? Tambahan Bu Yani? Ya. Oh. Ini izin. Oh, Bu Yeni nggak ada kayaknya. Nggak masuk ya? Bu Yeni izin. Oke. Empok. Kalau nggak ada, lanjut ke perpustakaan Bu Uce, silakan. Sebelum nanti ke. Iya. Terima kasih Pak Sekdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kadis, Pak Sekdis, para kabid dan teman-teman yang hadir pada kesempatan apel pagi ini. Mudah-mudahan kita semua sehat. Tapi sebelumnya izin saya menyapa Pak Waluyo. Alhamdulillah sehat ya Mas, seger sekarang kelihatannya. Alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan sehat terus ya Mas, semangat ya. Amin.
Siap. Ya, dan Pak Komaran mudah-mudahan minggu depan masih bisa apel pagi kan ya Pak. Baiklah, ada beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin pertama My SAPK, mungkin kalau saya sendiri sih masih digarap ya, ada 4 poin lagi yang belum terisi. Ya, Garap saja. Pak Imad dong. Ya, apapun Mbak, yang penting kan bisa ya. Gitu. Soalnya ya itu ya. Peduli Lindungi juga sudah apa? Kita sudah upload ya. Terus pembinaan ke 5 desa itu yang PBIS itu nanti kita ada rencana Pak Kadis, saya melaporkan juga dengan tentunya dengan Bu Rita, Pak Imad, itu akan kita meluncur kembali ke PBIS itu ke Kiara Pedas ya. Kita akan mengadakan pelatihan itu pada tanggal hari Kamis kalau nggak salah Bu Rita tadi sampaikan. Dan hari Selasanya kita besok akan ke Sumurugu lagi. Terus kemarin juga kita sudah menyapa melalui Zoom ya ke 5 desa itu. Pak Kadis juga hadir dalam acara Zoom bersama 5 desa. Ya alhamdulillah mereka masih semangat ya, walaupun misalnya belum tahu ini kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakannya seperti apa. Jadi tapi mereka respon. Lalu ini LHP saya ucapkan terima kasih atau Slengse ya Bu, walaupun teman-teman saya mungkin di bidang LOB terlambat, tapi saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada BPP ya yang ada di bidang layanan perpustakaan, juga Kasubag Keuangan yang selalu respon ya untuk menanggapi yang kurang-kurang ya Bu ya. Mohon maaf juga gitu belum lengkap ya Bu ya, mungkin ada kekurangan nanti menyusul. Untuk selanjutnya kami laporkan juga kepada Pak Kadis, Pak Sekdis bahwa layanan perpustakaan di kami mulai kemarin kan kita sudah rembuk ya, urung rembuk di Zoom meeting perihal persiapan layanan perpustakaan. Dan jadi dari hari Selasa kemarin ya, kalau nggak salah kita hari Selasa ya, kita sudah buka layanan perpustakaan. Dan Kocadi juga sudah mulai buka ya, udah dari minggu kemarin ini gitu. Alhamdulillah, karena memang melihat dari Kemendagri itu kemarin kan 50% harus sudah dibuka, apalagi di Madukara ya sudah mulai buka-buka lagi gitu. Mudah-mudahan kita juga minggu depan turun levelnya tidak pedas kata Bu Kasubag Kepegawaian tadi di level 2 mungkin. Jadi kita di tengah bulan ini, pertengahan bulan September ini kita mudah-mudahan bisa aktif kembali semuanya. Nanti untuk besok tanggal 31 kita ke Sumurugu dengan teman-teman Mbah, izin Bu Rita, Pak Imad mungkin. Lalu ada kegiatan satu lagi rencana akan Bu Emma mau ke kemana Bu Emma tadi teh ke Bu Awana. Sukamana ya? Campaka. Oh ke Campaka ya. Campaka ya mau survei ya Bu Emma ya. Mungkin nanti dulur Bu Emma bawana dulurna. Ada survei ke Cempaka juga gitu ya. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan karena memang pandemi gini jadi kita tidak full aktif ya, cuma diusahakan sebisa mungkin kita juga tidak kendor ya, tidak kendor gitu. Terus apa-apa yang menjadi PR kita itu alhamdulillah kita sudah melaksanakan gitu. Mungkin
itu saja, dan nanti siang juga saya ke kantor setelah Zoom ini karena SAPK belum selesai. Bos Siap Pak Ima, jangan kegeeran. Saya pengen tuntaskan hari ini SAPK selesai gitu ya. Soalnya bisa dicek ku Ibu Kasubag Kepegawaian. Oke, mungkin di apel berikutnya ya Bu ya. Nanti saya di absen belum. Ya, mungkin itu saja. Alhamdulillah semuanya sehat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti bisa teman-teman menambahkan ya. Silakan dilanjut yang menambahkan informasi dari Pak Imad, Bu Emma atau Bu Rika, silakan. Atau Bu Emma dulu lah. Silakan Bu Emma. Aturnuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangitan namihan perkawis survei antawis rebo antara kemis awana teras perkawis mobil atau suwi deui Pak. Oh iya, Bagus. mobil sudah diambil, Bah. Jadi Uci mah mobilnya laporan. sudah diambil. Dia laporan Uci teh. Penting mah pokoknya mah mobil Berarti tak apa jalan. Uci tak apa. Yang penting mah mobil jalan ya. Terus bisa keambil, yang penting mah eta, Bah. Lamun mobil terbiasa jalan. Kapalan berarti apal ayeuna karep ieu. Nyarios satu Pak Imad di bensinan Pak Abdi mah nu nyanak mage. Sok kitu nya. Lah, Pak Imad ya kami kudu bisa ka bucu teh. Teras panginten ieu kamari teh aya pertemuan sareng Bang Ya. antawis di antara inovasi di antawisna kedaya eviden janten hoyong ngariung lah sareng ke bidang perpustakaan Abah sareng Pak Sekdis. Ya oke. Sama diupload. Iya mangga siap. Wah. Saya kan panginten tos ieu. Nah apa ieu na sayogina? Ayo sampai ayeuna ge siap. Mana tuh? Terus sama nu ortala adadak pisan di kamari abdi terus dua dinten ke kaping 3 hiji ya na deadline-na kanaos nuju vertigo ieu teh saya strip. Aduh. Bisa strip. Saya strip ada melang ka nu ortala 2 dinten, Pak. Yang acan rengse ayeuna ge. Jangan sewa maksud. Ya, kumaha. Saya tahu pangitan Bah, tambahan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Emma, mobil sudah dikembalikan. Nanti juga ada pemeliharaan dari dinas karena sudah lama di luar. Tapi mudah-mudahan kondisinya masih oke, masih bisa dilaksanakan dan digunakan sebagaimana semestinya dan sesuai dengan perintah dari Pak Kadis. Jadi dalam masa pandemi level 3 ini mobil keliling bisa digunakan untuk keliling minimal di daerah-daerah tertentu yang situasinya masih sudah hijau atau minimal kuning lah ya Pak Kadis kalau seperti itu, sehingga aktivitas pelayanan di perpustakaan juga nampak dan menjadikan satu bahan bagi kita di dalam eksistensi dinas arsip dan perpustakaan. Selanjutnya Bu Rita silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nambihan hukum Pak, selain nanti hari Kamis ada kegiatan pelatihan pertanian organik di Desa Kiara Pedes, Insya Allah mulai bulan September ini kelas bahasa akan dimulai lagi. Kemarin sudah koordinasi dengan para tutornya, yaitu Teh Virus, Kang Chandra, sama Ica. Kemarin sudah ngobrol-ngobrol. Dan Insya Allah September akan dimulai lagi kelas bahasa. Kemudian selain kelas bahasa juga Insya Allah kita akan ada pelatihan makram yang lagi ngetren sekarang. Semacam rajutan lagi, tapi nggak pakai jarum rajut ataupun benang rajut, tapi menggunakan tali kur. Makron? Ya, tali kolor lah Pak. Latihan rajut kene makram. Oh, makram. Ya, yang enak lagi ngetren Bang makram. Jadi Insya Allah kita mulai
nanti bulan September, nah minggu keberapanya belum fix, kita belum ngobrol lagi dengan dari PCC-nya. Insya Allah sih rencana bulan September. Paling nanti pihak PCC-nya akan diundang dulu ke perpustakaan. Nah selain itu juga nanti kita akan mulai lagi kelas-kelas yang kemarin sempat ditutup. Kemarin juga sudah ada obrolan dengan Rumah Kreatif BUMN. Kita akan mulai lagi pelatihan entrepreneur, kemudian nanti ada banyak kegiatan webinar melalui Zoom dengan komunitas-komunitas literasi. Dan rencana juga bulan September kita akan mengundang FTBM untuk bertemu, beraudiensi dengan Pak Kadis, dengan kita juga, untuk menindaklanjuti kegiatan yang sempat vakum tahun kemarin. Kemudian juga kita akan undang pegiat-pegiat literasi dari berbagai komunitas. Dan nanti pada saat bulan kunjung perpustakaan, 14 September. Hari kunjung perpustakaan. Jadi nanti kita insya Allah akan diundang. Kemudian kegiatan itu yang akan dilaksanakan itu 2 kegiatan yang pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dan pengembangan kemampuan pengelola BIMTEK. BIMTEK itu nanti sedang dipertimbangkan apakah akan dilaksanakan secara daring atau secara onsite dengan ketentuan prokes yang ketat. Nah itu nanti lagi, kalau misalnya secara daring, kita lagi nanya-nanya dulu pun SPJ-nya seperti apa ke pihak provinsi yang sudah mengadakan. Paling itu saja Bah untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rita, nanti bikin ini ya, rencana kegiatannya ya, apa saja dari mulai Agustus ini, September mungkin ya, sampai dengan Desember. Tadi kan banyak yang disampaikan sama Bu Rita, jadi dibikin dulu rencana kegiatannya ya. Nanti kita sama-sama didiskusikan ya, Bu. Mohon Bu Rita. Ya, terima kasih Bu Rita. Silakan langsung Pak Imad aja supaya nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdis, Kabid. Mungkin hanya sedikit menambahkan di seksi otomasi perpustakaan pada minggu kemarin sedang melaksanakan input data bibliografis bahan pustaka ke dalam aplikasi. Mengupload, scanning semuanya yang kami terima dari bahan pustaka dari pengolahan. Mudah-mudahan sih 2 minggu ke depan kita beres. Untuk selanjutnya mungkin tak henti-hentinya kami menghimbau juga kepada seluruh pegawai Dinas Kearsipan dan Pustakaan untuk terus jangan bosen-bosen baca terus perpusnya. Jangan kendor istilah Pak Ya, Imam. jangan kendor lah, digas terus. Mengimbau kabin, nah beren, kabin antara baca. Ya Bah, ini Bah. Bocah sekarang mah nomor 2 terus, nomor 3 Bah. Yang pertama Abah terus. Oh hebat. Abah mah dipangmukakeun. Maka yang lainnya. Bisa lah. Ya, tapi alhamdulillah Bah, trennya naik terus, ya agak turun naik lagi, nggak kosong. Mungkin sekian bagus, Bah. tapi yang baik melaporkan tanya aku nomor 2 Bah. Kalau kegiatan Ibu kan kita masuk ke perubahan, jadi menunggu dulu RK DPA-nya mungkin Bah ya. Ya, mungkin sekian Pak. Emang Ibu kunang ke perubahan kan tidak murni? Ada ini Pak, ada apa? Ada sebagian yang dipangkas kemarin elektroniknya. Yang ini yang alat-alat elektroniknya kan ada kepangkas 50 jutaan, Pak. Oh. Iya. Ya, kalau kepangkas jadi ada perubahan. Yang dipertahankan yang itunya yang e-booknya aja. Oke. Ya. Ya mungkin sekian, Pak. Tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imad di bidang
layanan dan otomasi perpustakaan, Bu Uce, mudah-mudahan terus kinerjanya ditingkatkan kembali, pelayanan pada masyarakat, baik keliling maupun pelayanan di sini, karena sudah ada yang sudah mulai datang Pak Iman ke sini, Pak Burita, ke perpustakaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya sedikit demi sedikit informasinya kepada masyarakat, bertahap lah, walaupun memang nanti di level 2 nanti mungkin akan semakin banyak yang datang, tetap diperhatikan secara ketat protokol kesehatan ya, cuci tangan, kemudian juga batas waktu kita di perpustakaan, di ruangan perpustakaan maksudnya juga diperhatikan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Terakhir, sebelum ke Pak Edot di bidang pengolahan, Bu Heni atau yang mewakili Pak Rakasi silakan menyampaikan informasi terkait dengan progres pekerjaan pengolahan buku perpustakaan yang sampai dengan saat ini masih numpuk ya. Sudah ada bantuan personil dari pelajar dan dari diorama. Sampai saat ini progresnya seperti apa? Jangan sampai nanti sudah masuk anggaran yang baru ini masih numpuk, jadi nanti ini dengan bahan bacaan yang baru datang. Silakan. Marisa Hala, Bu Yana Hala, tetapi Bu Irma, tetapi Bu Tuti. Nah, abdi Pak, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Sekdis, Pak Kadis. Abdi kaian ku Bu Heni nya. Bu Heni kan di Bandung ya Pak nya. Abdi selaku kasih pengolahan bade nyampaikan untuk APBD tahun 2020 alhamdulillah Pak. Untuk sekarang udah tinggal 91 judul. Kemarin terakhir hari Rabu penyerahan ke layanan 83 judul. Sisa sekarang 91 judul lagi untuk APBD Pak. Sedikit lagi untuk dari berapa judul Bu Irma? 274 judul. 1095 eksemplar Pak. Oh, enggak, judulnya aja judul dari 274 APBD. 65% lah berarti. Kalau kalau kegiatannya memang pelestarian naskah kuno kan ya? Lanjut Bu Irma. Ya, untuk APBD sisa 91 judul. Kemarin terakhir hari Rabu ke layanan di 833 judul. Untuk hibah kemarin penyerahan dari layanan hari Senin tanggal 23 sejumlah 332 judul. Alhamdulillah udah tahap kemarin inventarisasi. Udah pemilahan Pak untuk buku umum, buku pelajaran, buku anak sama buku referensi. Dan untuk tahap selanjutnya paling tahap klasifikasi. Untuk hibah Hamdan minta, kan Hamdan sekarang untuk fokus ke APBD ya Pak ya sama Banprop. Hamdan minta untuk si Teh Dina sama Ahadi untuk menggarap hibah gimana Pak? Nanti koordinasi dengan Pak PTD ya. Untuk inlis hibah aja itu untuk dikhususin sama si Teh Dina sama Ahadi. Nanti dibantu sama anak-anak yang lain untuk Hamdan untuk mau nyelesain untuk APBD itu sama Banpropnya. Dan untuk itu Pak minta juga kalau bisa minta itu atau apa hand sanitizer. Oh ya. Nah, Bu Eli berapa? Bu Eli. Ada untuk pimpin. Sama sarung tangan Bu Eli, kasihan untuk hibah kan pada kotor. Ya, sarung tangan paling hand sanitizer juga yang cair aja Bu Eli biar nggak lengket sama bukunya juga. Atur nuhun. Atur nuhun eta tos di diorama ku murang kali sekolah. Alhamdulillah kabantos oge, mudah-mudahan APBD anu 81 judul mudah-mudahan minggu ayeuna digarap insyaallah lah di teu. Atur nuhun Bapak, mungkin laporan di pengolahan habis itu mungkin Bu Yana sareng Bu Tuti mangga ngambihan. Assalamualaikum wabarakatuh. Malam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Sekdis, Pak Kadis, pangitan di seksi deposit Pak perkawis pengadaan buku
sekawit nama minggu kedua di bulan Agustus maju. Tapi Pak kemarin teh dari pihak ketiga katanya masih ada 10 judul buku yang tidak ada Pak. Jadi minta sarannya harus gimana gitu Pak. Sedangkan itu udah tayang Pak ke itunya WP-nya. Maksudnya kumaha Bu Yana? Buku-buku mana? Buku APBD penggunaan buku yang gede. Itu kan harusnya triwulan kedua Pak pencairan. Nah sekarang ke pihak ketiga itu nelpon katanya masih ada 10 judul buku yang tidak ada Pak. Oh. Ya intinya koordinasi dengan WLP jangan sampai kayak kemarin tahun 2020 adendum jadi temuan kan seperti itu. Ya. Dikoordinasikan aja dengan WLP lagi apakah nanti ada apa namanya kebijakan lain atau langkah lain terkait dengan kegiatan seperti itu. Kalau memang dipaksakan tidak ada, kalau diusahakan tidak ada judul buku tersebut seperti yang dimintakan di dalam permohonan proposal kita, ya seperti itu. Nah, berapa kali kalau tidak diupayakan dikoordinasikan dengan OLP lagi Bu Yani dan Bu Yana, ya dengan Pak siapa? Pak Sultan ya, Pak Tata. Dengan atau dengan siapa sajalah dari WLP seperti apa. Kalaupun misalnya ada perubahan atau adendum, ini juga harus diperhatikan jangan sampai seperti yang tahun-tahun kemarin ada adendum jadi temuan di inspektorat tuh ya. Dikomunikasikan dengan WLP lagi ya Bu Yana atau mungkin nanti Pak Kadis menambahkan terkait dengan hal ini. Ya, mangga. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tuti mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas waktunya Pak, mungkin kami menginformasikan bahwa hari ini kegiatan pelestarian naskah kuno itu akan berkoordinasi dulu Pak dengan Dispora Parbud karena kami menerima informasi dari rekan-rekan sebelum pembinaan langsung ke kecamatan, ada baiknya kita berkoordinasi dulu dengan Dispora Parbud karena di sana ada bidang kebudayaan yang mengurus untuk naskah kuno gitu Pak. Kemarin kita udah berkoordinasi dengan kabidnya Pak Dindin karena mereka juga sama lagi WFH jadi tidak standby tiap hari Pak. Jadi dia bersedianya hari ini jam 10. Mungkin saya dengan staf akan ke sana nanti jam 10 akan menanyakan untuk pendataan dan penelusuran naskah kuno itu ada di kecamatan mana aja gitu Pak. Jadi supaya nanti kita pas kunjungan ke kecamatan itu jadi udah pasti gitu Pak. Oh, ada di kecamatan ini gitu Pak. Terus yang keduanya mungkin setelah ada informasi dari Dispora Parbud, terutama dari bidang kebudayaannya sendiri itu, kita akan membentuk tim secara intern di bidang kita sendiri. Keduanya pembagian jadwal kunjungan ke 10 kecamatan itu Pak. Mungkin minggu inilah kita ke lapangannya Pak untuk melaksanakan pembinaannya. Mungkin dari saya sebagai kasih pelestarian naskah kuno yang bisa disampaikan cuma itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus Bu Tuti, nanti ya betul. Saya setuju dengan rencana Bu Tuti. Jadi koordinasi dulu dengan Pak Dindin ya. Dengan Kabid Kebudayaan, nanti juga saya mohon informasi kalau memang ada segera ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, kalau boleh menyarankan, silakan juga selain ke bidang kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dispora Parbud, juga Ibu Tuti berkoordinasi dengan ada yang namanya komunitas di Purwakarta ini, sejarah Purwakarta. Nah, nanti kontaknya saya sampaikan ke Bu Tuti. Nah, ini nanti bisa berkoordinasi Bu Tuti minimal ya ngalalanyahan lah seperti itu, minta informasi. Yakin saya tahu, dia tahu dia paham
ada dokumen-dokumen. Ya memang sudah ada yang sudah diekspos ya dokumen tersebut. Nah kalau misalnya ada yang belum, kalaupun yang sudah diekspos kemudian tidak ada dokumen identitas, silakan aja diminta. Nah, seperti foto zaman dulu, atau bulet, presidenan, termasuk juga gedung perusahaan yang sekarang diorama yang sekarang dipakai dan sebagainya. Silakan nanti ada kontaknya, silakan nanti saya sampaikan ke Bu Tuti. Terima kasih Bu Tuti. Seperti itu saya setuju, seperti yang sampaikan segera saja ditindaklanjuti, kemudian dilebihkan laporannya dan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang ada di dinas kita. Terakhir Pak Edot, PTD, silakan sebelum nanti ke fungsional terkait dengan kegiatan-kegiatan kearsipan. Bangga Pak Edot, silakan menyampaikan informasi dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan pada kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Itu gambaran kan? Hadis, Pak Sekdih dan para pejabat eselon, juga rekan-rekan pegawai di Sipusda yang saya hormati. Saya selaku Kepala PTD, alhamdulillah PTD selalu monitor terus. Ada sama PPKM ya, kami dari pihak diorama selalu menjalankan yang akan menjadi kebijakan. Edat punten sekedap motong heula. Eta ieu teu nganggo headset deh. Angge, Pak. Mohon teh headsetnya sih gara ganti. Ngatur wae. Jadi ngatur wae. Enggak, Pak, Delajang. Bengras. Tanya soal. Alhamdulillah. Di masa PPKM ayeuna diorama masih terpantau aman dan lancar. Dan kami dengan personil lainnya selalu dalam berkoordinasi, Pak. Jadi selalu mencari peluang-peluang apa atau dengan meningkatkan prestasi kinerja, kami selalu mencari peluang berkolaborasi atau berhubungan dengan pihak eksternal yang ada kaitannya dengan pelayanan, Pak. Baik IPMI, AMIDA maupun lainnya. Itulah mungkin hikmah dari PPKM. Kita juga sedang mengembangkan dalam sayap agar di mana nanti pelaksanaan pelayanan sudah dibuka, kita sudah banyak komunitas-komunitas yang bisa diajak bekerja sama untuk menarik pengunjung ke diorama itu. Walaupun memang pelayanan belum dibuka, tapi kami dengan anak-anak diorama selalu koordinasi untuk meningkatkan kinerja kami demi mendukung apa yang akan jadi kebijakan di dinas, Pak. Insya Allah. Kalau untuk kebutuhan, saya selalu memberikan usulan dan laporan kepada belanja barang, yaitu Pak Ahmad. Dan keadaan diorama sendiri sampai saat ini masih belum ada perubahan, dalam artian untuk pemeliharaan mungkin masih stop. Belum ada lagi perbaikan-perbaikan yang sedang dijalankan. Adapun untuk jadwal ke perpustakaan, untuk membantu perpustakaan, saya sudah membuatkan jadwal dan permintaan dari pihak pengolahan untuk meminta Dina sama Hadi. Selama kami mungkin masih belum beroperasional, mangga silahkan aja kalau memang mereka perlu bantuan, dan siapapun yang kira-kira diminta untuk membantu selama kami belum operasional, saya siap membantu, kami siap membantu gitu, Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edot. Ya, sebagaimana hasil rapat dengan Pak Kadis dengan diorama dan perpustakaan, khususnya yang di bagian pelayanan, bahwa di level 3 kita diberikan peluang atau ada peluang untuk membuka kembali layanan diorama maupun perpustakaan, sehingga nanti Pak Edot menindaklanjuti dengan pertama persiapan tempat, tentunya lokasi, kebersihannya, kemudian konten. Ini saya tanya juga nih ke Pak Edot, konten yang kemarin sudah diperbaiki, saya juga jadi nggak enak. Kemarin yang rusak kembali, konten kemarin kan ada perbaikan konten, ada pemeliharaan konten. Itu ada konten yang fungsinya tidak berfungsi kembali, yang diperbaiki, itu ada beberapa konten Pak Edot? Yang kemarin diperbaiki ulang belum ada tindak lanjut Pak, karena yang dari pihak ketiga baru mengecek alat, katanya nanti akan dipelajari dulu, baru setelah mungkin ketemu solusinya baru akan datang lagi ke sini untuk memperbaiki ini Pak. Oh, ya nanti koordinasi dengan Pak Roni atau Bu Eli terkait dengan konten yang sudah diperbaiki tetapi masih belum bisa berfungsi secara optimal, karena ini kan sudah dibayar, ini masih pemeliharaan, tentunya masih tanggung jawab dari pihak ketiga. Nanti kita pressure saja, karena ini sudah memasuki tahun anggaran baru, sehingga menjadi suatu hal yang kewajiban dari pihak ketiga untuk memperbaiki secara maksimal, secara penuh, karena sesuai dengan perjanjian kontrak bahwa dia akan menyerahkan hasil pekerjaannya dengan sempurna, bisa digunakan atau difungsikan sebagaimana mestinya. Jadi nanti tolong juga Pak Edot, jangan segan aja, jangan bosan untuk menyampaikan. Siapa Pak ini namanya ya? Siapa namanya? Pak Dik Pak. Siapa? Kemarin yang itu Pak Dik atas Pak? anak buah Dik yang. Oh ya. Saya pernah kontak, katanya janji mau ke Purwakarta, tetapi belum ketemu lagi tuh, belum ada informasi lagi, karena ya itu tadi saya katakan ini belum berfungsi, karena kan Anda sudah dibayar sebagai pihak ketiga, harus menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Sudah datang Pak, kemarin anak buahnya Pak Dik cuma baru mengecek dan mempelajari isi kontennya dulu, karena kan dia kan orang baru, jadi kan tidak tahu apa yang mungkin kan isi dari dalam, nanti kan baru kita cari solusi dulu katanya. Kalau sudah ada solusi baru datang lagi untuk memperbaiki. Begitu alasan kemarin. Edot, punten ya. Pak Dik mah bukan kegiatan yang perbaikan konten yang lama. Ini mah Pak Sektis yang lama itu ya, yang Paruli. Paruli, oh iya Paruli. Paruli itu mah yang Pak Dik mau ada kegiatan lagi, nanti dia koordinasi dengan Pak Roni itu pengen lihat mana-mana konten yang harus diperbaiki lagi. Jadi ada kegiatan yang dulu Pak Ruli belum selesai, Pedot. Pak Ruli. Iya, Pak Ruli ada konten. Pak Ruli, Pak Edot, yang kemarin ada 6 konten itu yang diperbaiki tahun 2020 itu kan sudah selesai. Pertama berfungsi, kemudian setelah itu dioperasikan, belum lama berselang, kemudian tidak berfungsi kembali, ada kerusakan, entah seperti apa. Kesanggupannya Pak Ruli atau anak buahnya itu mau memperbaiki segera. Ingat saya perkataannya segera saya akan ke Purwakarta, tetapi saya lupa itu. Apakah sudah datang? Tidak ada informasi lagi. Belum Pak, mau nunggu dari kita. Ya juga Bu Eli dihubungi lagi, Bu Eli. Itu aja direkam aja. Kemarin rencananya kita nunggu jadwal kita Pak Ruli itu. Pak Ruli mau bersedia datang. Jadwal kita gimana maksudnya? Tapi kan sekarang kemarin PPKM hari ini. Nah, dia sudah siap ke Purwakarta. Tinggal nunggu jadwal kita maunya hari apa gitu. Kemarin beliau kontak, Pak Rulinya kontak. Cuma masalahnya ada masalah intern dia dengan CP-nya Pak. Pak Ruli itu bukan ini, tapi dia juga dibayar, tetapi belum dibayar gitu. Tapi kan dia itu ke Pak Iman gitu, masalah CP, masalah dari internnya dia. Jadi dia nggak mau menyelesaikannya. Itu sebetulnya Pak Ruli juga orang kedua dari
Pak Imannya itu maksudnya. Belum bayar Bu Eli juga nama. Ya dibayarnya juga nama hutangnya dia, hutangnya Pak Iman ke Paruli itu banyak. Jadi kuncinya ada di Paruli gitu. Masalah intern dia yang nggak bisa diselesaikan. Jadi di Pak Iman kuncinya mah Pak. Kuncinya mau di Pak Iman di Paruli pasti dari kagawalan lamun dibayar berenang. Ya Pak Iman, Pak di Pak Iman. Ya, susah kalau Pak Iman mah. Pak ini menambahkan sedikit punten biasa tuh. Kanggo ya PKL yang pelajar itu dia terdesak oleh nilai di sekolah mungkin ya. Dengan perjanjian kita, saya mau memperbolehkan, tapi saya izin dulu untuk memperbolehkan dia PKL, nanti akan saya tempatkan mungkin di perpustakaan. Nah, di kearsipan juga kan pengolahan sampai saat ini belum berjalan. Apakah bisa nanti sebagian di kearsipan juga gitu, Pak? Diterima aja atau pending dulu lagi? Terima WL, kerjakan. Ya. Tapi dibagi 2. Ya udah itu aja. Nanti dibagi 2. Banyak sebetulnya bulan ini. Ya, jadi supaya mensaksikan PR orang oke dibantu atau ke PKL lebih cepat gak enak. Ya, enggak. Ya lanjut Pak Sekdes. Oke, terima kasih Pak Edot, Bu Eli untuk PKL mangga diterima we gitu. Ya. Jauh di Lebaran. Di persamaan silakan dikasihkan juga. Ya. Mangga lah. Nanti coba dengan koordinasi dengan Bibo ataupun Bu FP atau dengan Bu Dewi ya. Ya. Pemeliharaan kira-kira apa yang harus dikerjakan karena nanti kalau diarsip ditempatkan di kearsipan diarsip nanti bilang kearsipan terus kemudian tidak punya garapan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh mereka ya artinya kan mereka kan PKL jadi bisa membantu apa gitu kalau di sini kan banyak yang jelas pasti di pengolahan ngajilin memilah-milah masukkan daftar dan sebagainya sudah pasti ada pekerjaan yang sengaja berat gitu. Kalau di ada ruang transit. Oh, transit. Pemerasan ruang transit, Ri. Oh, siapa tuh? Nanti harus ada yang mendampingi Bu Dewi tuh sama Pak Denny ya. Nanti mungkin kalau masih kondisi PPKM, mungkin sekalian bergiliran mungkin untuk arsiparis atau untuk bagian kearsipan untuk memantau mereka gitu. Saya pikir seperti itu. Ya, nanti ya kalau misalnya malam ada keputusan dari sana dan insya Allah level 2 kita masuk 50% ya diatur aja nanti. Nama-nama yang piket siapa yang masuk. Kalau level 2 mudah-mudahan ya. Kalau misalnya masih level 3 ya sama seperti sekarang. Jadi kalau mudah-mudahan level 2 minimal lah atau maksimal ya tidak diperpanjang lagi gitu. Ya nanti bisa beraktivitas. Silakan. 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 Terima kasih Pak Edot. Kali-kali tambahan dulu tuh Pak. Pak Edot terima kasih. Kalau misalnya ada hal yang perlu sampaikan silakan nanti dalam diskusi selanjutnya dengan Pak Kadis Demen Keringan atau teman-teman di sini. Saya kira cukup panjang dan cukup lengkap apa yang disampaikan oleh masing-masing bidang, baik dari sekretariat maupun bidang. Selanjutnya kami persilakan Pak Kadis memberikan arahan petunjuk terkait dengan apa yang harus kita kerjakan ke depan. Kami persilakan. Arsiparis bisa ya. Oh benar lupa. Mohon maaf. Oh, punten Pak Waloyo, Arsiparis, Bu Epi aja tuh Bu Epi. Hadir. Kalau nggak ada Pak Waloyo, karena Pak Waloyo sudah kuat berbicara panjang lebar. Pak Waloyo saya kemarin dengan Pak Waloyo berbicara ada sedikit terengah-engah, nanti takut dipaksakan nanti gerak deh gitu. Kalau misalnya sudah sehat sekali, silakan Pak Waloyo. Bu Evi aja. Belum saya. Ya makanya kemarin saya perhatikan Pak Waloyo baru berbicara beberapa kalimat sudah terengah gitu. Karena memang kan belum apa ya, belum pengaturan napas, kemudian juga konsentrasi terhadap apa yang akan disampaikan juga perlu tenaga dan energi lah seperti itu. Tapi mudah-mudahan Mas Waloyo sekarang sudah melihat nampak seperti biasa, sudah ada cahayanya seperti itu, tidak susah kemarin. Mudah-mudahan perkembangan semakin baik, Pak Waloyo, kesehatan juga semakin pulih, bisa beraktivitas bagaimana mestinya, melaksanakan tugas, dan sudah menjadi tanggung jawab sebagai arsiparis Pak Waloyo. Tapi kalau memang belum, kira menyesuaikan dengan kegiatan dan kondisi Pak Waloyo, ya, paham apa yang
Pak Waluyo alami sekarang, itu juga kita juga bersyukur Pak Waluyo sudah sehat ya. Jadi lepas Amin, dari amin. masa kritis ya, seperti itu, tidak seperti yang lain. Iya, siap. Nah, yang lain Bu Epi silakan. Epi. Naungan Pak Epi mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Untuk kegiatan Arsiparis mungkin yang akan kita kerjakan jika sudah masuk gitu atau PPKM yang level 2 mungkin membereskan yang ruang transit sesuai dengan pegangannya masing-masing. Kemudian untuk yang internal kemarin kita sudah mengirimkan rencana kerja, hanya rencana kerja, kemudian jadwal, dan untuk SK mungkin kita masih belum bisa mengirimkan SK tim ya. Dan kemarin juga kita sudah mengirimkan karena Andri meminta data Arsiparis yang ada di Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah kita sudah mengirimkan kemarin. Untuk selanjutnya, untuk yang USMUS mungkin jadwalnya nanti kita dibagi dua, Pak. Ya, kalau kita masuk rencananya kita dibagi dua, yang di transit sebagian, yang untuk USMUS sebagian. Pak Bibo, mungkin nanti ada laporan yang ininya Pak Laki dari hasil input data dari eviden yang sudah masuk. Yang baru sebagian, belum semuanya. Berapa eviden? Kemarin yang lengkap, yang maksudnya banyak yang ininya Pak, banyak yang tidak adanya, banyak yang kosongnya. Jadi ada kurang lebih 7 OPD yang mendekati apa isiannya itu ada isinya, ada evidennya. Kalau yang lainnya itu banyaknya yang tidak ada evidennya. Oh. Tapi di ini, itu ya. Ini Pi, jadi untuk Laki ini untuk internal dimaksimalkan fungsi Arsiparis yang ada di perangkat daerah dulu, sehingga di situ kan koordinasinya gampang tuh, ada grupnya. Kemudian juga walaupun dalam kondisi WFA, mereka itu kan ada dalam tanggung jawab kewenangan Arsiparis juga, Pi. Jadi bisa didorong lah, dipush pekerjaan mereka untuk bisa memenuhi target kegiatan Laki kita gitu. Iya, untuk yang OPD yang ada Arsiparisma sudah ini Pak, sudah masuk ya, ininya sudah masuk ya. Untuk yang lainnya karena belum ada ini, jadi kemarin kita ke Dinkes juga ininya, aduh ya gitu, ke siapa yang lupa ininya gitu. Jadi mungkin belum ada orang yang khusus memegang arsip, jadi si berkasnya itu nggak tahu kemana gitu. Di OPD. Berkas yang kemarin isian yang dari kita. Jadi ini apa informasinya? Kita susah. Untuk laki yang diserahkan ke provinsi, apa namanya kemarin Bu Karikat bilang, bukan ikhtisar apa namanya? Apa Pi namanya Pi? Kita membuat suatu risalah. Risalah ya. Risalah belum Pak, karena kan iya, jadi belum semua OPD yang masuk. Risalahnya kan harus menyatu itu. Menyatu. Risalahnya. Jadi kita cuma masukkan tiga ini aja, baru 3 yang masuk ke provinsi. Ya oke. Yang lainnya masih proses, ya Pak. Masih di bawah target berarti ya kalau risalah baru 3. Ya, kalau Laki, Pak, ya. Itu mudah-mudahan bisa dioptimalkan lah, karena memang kita juga terbentur dengan SDM ya, karena yang membuat risalah itu kan orang-orang yang sudah mengikuti BIMTEK kalau tidak salah. Iya Pak, mohon ininya Pak, mohon yang memiliki ini dari Bapak, mohon yang sudah memiliki sertifikat BIMTEK
internal. Opik, kasih Opik ketua ajakan. Opik, bukan Iya, oleh Pak. Bintek. Opik, Pak Edi. Itu Pak Edi, dimohon ayo. untuk kerjasamanya ya, karena mereka ini sudah apa sih mendapat pengetahuan tentang input eviden lakenya Pak. Hari Opik masuk ke L. Untuk kehadiran masuk terus Pak. Kehadiran mah. Absennya di rumah. Nah, di rumah. Duka kantor. Dur Seli ya, dur kasih pegawai. Itu Opik itu mengikuti dingklat laki itu, jadi harus paham. Jadi memang tidak semua orang bisa melakukan audit ke perangkat daerah kalau belum memiliki sertifikat itu. Sebenarnya bisa melakukan, tapi ya terbatas lah seperti itu. Mudah-mudahan ke depan. PD juga kondisinya kan seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Tambahan dari Arsiparis, Bu Habibo atau Bu Parika? Pak Diki, ini Pak Diki nggak pernah muncul nih. Pak Diki, ikut Zoom meeting tuh. Burina. Rin, kalau Burina mah ayah wae. Rin, tambahan Rin. Sok Usmus, mana wae tuh? Usmus mana wae Pi? Diki ada. Hah? Usmus, untuk Usmus. Jadi mana aja? Yang kemarin yang sudah kita masuk yang kantor arsip. Sama itu ya? Sama apa namanya? Ya. Aduh, lupa lagi. Sama penerangan ya? Daftar usul musnahnya sudah, yang arsip sama perpustakaan saja Pak. Oh. OPD yang lain juga memang udah di ini, tapi kan karena terkait SPJ itu, jadi kita tidak ini. Ya. Untuk DRA ekonomi, Bu Dewi gimana sampai di mana? Dewi, DRA Wi? Oh, Dewi udah tenggelam. DRA juga DRA ke bidang ekonomi juga perlu segera diselesaikan karena sudah masuk kegiatan dan ini jadi bahan penilaian juga eviden ke depannya seperti apa. Termasuk Dewi ayat ya, tapi gimana masak ayat belum ada kemajuan Pak, gimana ya? Dorong atuh. Iyalah nanti minggu sekarang kalau masih PPKM. Gak apa-apa PPKM yang benar. Sebenarnya kan PPKM itu terbentur kegiatan penyerapan anggaran, Jadi kalau misalnya target DRA itu kan harus selesai nih, walaupun akhir tahun bisa ada peluang. Tapi minimal kan adalah progres di bidang arsip, kemudian perusahaan sudah banyak pelanggan nih. Kalau arsip kan masih belum terlalu banyak progresnya yang harus kita munculkan ke permukaan. Ya minimal ada hal-hal yang tertentu lah. Pak Eko mandok, Bintek mandok. Sekarang JLA juga jangan sampai juga mandok Jadi mudah-mudahan lah ke depan JLA segera diselesaikan. Kalaupun misalnya PPKM virtual saja seperti itu, nanti mungkin ada titik penyerapan yang tidak bisa diserap, anggaran mamin dan sebagainya, tetapi minimal pekerjaan targetnya itu outputnya yang kita utamakan seperti itu. Jadi ya kita virtual nanti minggu. Virtual. Perusahaan sudah banyak kegiatan yang bisa dimunculkan di website yang dihasilkan kan belum. Saya kira seperti itu Pak Kadis. Terima kasih informasinya dari teman-teman di bidang. Kami persilakan sebetulnya Pak Kadis untuk menyampaikan arahan dan silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Seris. Terima kasih teman-teman. Pertama tadi laporan dari sekretariat, SPK udah oke, udah semua update data. Mungkin nanti kalau yang belum tinggal koordinasi dengan sebagai pegawaian. Terus tentang kegiatan di bagian keuangan ya, Bu Wiwik tadi udah disampaikan. Ternyata sekarang udah pada mengerti lah sama Bu Wiwik. Jadi semua yang dibutuhkan oleh sebagai verifikator Bu Wiwik sudah ada semua. Jadi
bagus lah, berarti kinerja udah meningkat dari sekretariat, sekarang udah beres semua. Terus tentang laporan inspektorat sudah ditindaklanjuti, tinggal nanti LHP-nya sampai di mana, mudah-mudahan nihil, udah ada temuan. Terus dari Kasubag ke program, Gani, alhamdulillah, terima kasih Pak Gani. Mungkin DAK tentang kegiatan kita tahun depan tentang prasarana mungkin tinggal nunggu di upload aja ya, belum ada berita gembira nih, masih kita menunggu. Terima kasih Pak Gani, tetap terus dipantau terus ya. Jadi, mungkin tidak ada berita gembira tinggal dilaporkan saja. Itu tentang berita acara Depo tentang Depo dari Cipta Karya, serah terima Depo ya, dari Cipta saya ke Pak Sekda dulu. Pas saya dilihat suratnya yang Pak Gani saya sampaikan, itu pertanggal kalau nggak salah 19 Agustus 2021. Jadi nggak apa-apa itu tanggal sekarang, karena disampaikannya pas hari ini, pas bulan ini Pak Agustus. Tinggal pantau saja lagi itu, karena kita belum menerima, kita belum bisa memperbaiki depo itu karena belum ada berita acara penyerahan bangunan itu ke Dinas Arsip. Pak aja Pak Ganti terus ya. Seperti itu. Jadi harus sering ke sana. Kalau udah kita tinggal nunggu berita acaranya, nanti serah terima dari Pak Sekda ke Dinas Arsip Perpustakaan. Terima kasih Pak Ani. Terus bidang P3K tadi Bu Dia tentang pelaksanaan kegiatan. Ya Bu Dia, saya setuju aja. Silakan Pak Bu Dia Gaspol melaksanakan kegiatan itu koordinasi dengan Pak Sekdis. Terus gimana tata caranya nanti kita tinggal lihat juklak dan juknisnya aja Bu Dia ya. Terus di bidang P2K tadi tentang Pak Komaran. Terima kasih Pak Komaran atas apresiasinya. Ternyata Pak Komaran baguslah menjadi contoh buat pegawai semua, bahwa nanti serah terima tanggal 1 aja Pak Komaran. Kita sekalian pamitan Pak Komaran ke kita, nanti kita akan adakan secara bukan kenal pamit saja karena kita belum ada gantinya. Nanti mungkin acara pileleyan lah Pak Komaran dari teman-teman, nanti sekalian menggunakan aula baru diresmikan langsung Pak Komaran langsung. Nanti di situ nanti berarti tanggal 1 Bu Wewi, Bu Opat itu kuartet, Bu Eli, Bu Dewi, Bu Yeni, Bu Puri, siapkan itu kegiatannya. Bagaimana caranya harus dimeriahkan itu Pak Komaran. Kegiatan nanti pamitnya atau pileleyan, kegiatan pileleyan lah. Pokoknya mah harus rada meriah. Kalau bisa di ruang aula, kalau tidak bisa ya di belakang boleh. Itu Pak Komaran. Terus kegiatan yang dari Pak Komaran P2K belum ada, nanti Bu Puri pemigrasi, mungkin nanti ke depan itu pemigrasi, biasalah pemigrasi mah sudah tiap tahun harus dilaksanakan karena untuk menetralisir yang ada di depo-depo. Terima kasih kegiatan dari P2K dan P3K. Terus kegiatan di perpustakaan Bu Uce, pembinaan kelima desa silakan Bu Uce, tapi jadwalkan sesuai dengan jadwalnya. Tapi kalau bisa tanggal 1 jangan kemana-mana, kita adakan acara sama Pak Komaran ya. Terus sedang layanan perpustakaan buku perpustakaan sekarang pelayanan udah mulai buka. Terima kasih Bu Uce. Mungkin walaupun penghujungnya masih sedikit ya seperti itulah karena sudah lama tidak buka. Setelah dibuka mungkin ada beberapa orang paling yang datang. Tetap jaga prokes Bu Uce ya, 5M tetap diterapkan terus dengan sampai kita kedengaran. Terus ini Bu Uce, pegawai yang belum divaksinasi didata nanti untuk didaftarkan divaksin dulu sama petugas kesehatan. Sekarang hampir tiap hari Sabtu ada vaksinasi di tiap-tiap kecamatan. Kalau yang belum didaftarkan Bu Uce didata dulu karena itu mengangkut pelayanan harus ada vaksinasi. Mobil simping udah kembali, terima kasih Bu Emma, walaupun Bu Uce tidak mengambil ya Bu Emma terima kasih ya. Karena Bu Uce sudah berpartisipasi mengasih bahan bakar ya Bu Uce. Terima kasih Bu Uce. Terima kasih ya teman-teman perusahaan udah diambil untuk tetap digunakan layak sebagai perusahaan keliling Bu Emma. Mudah-mudahan nanti setelah ada mobil keliling lagi, teman-teman yang sekarang PPKM bisa terbantu dengan membaca buku
kegiatan perpustakaan keliling itu. Terima kasih ya. Terus kegiatan tentang inovasi, Bu Emma tetap walaupun migran harus semangat terus, Bu Emma. Jangan sampai kendor. Yang kita karena kita sering ditanya sama Bapeda sama organisasi ya dua kegiatan OPD itu Bapeda emang minta organisasi minta ya dipenuhi aja Bu Emma. Wayahna da eta kene padahal mah koordinasi Bapeda jeung organisasi tapi kita harus tetap diminta bahannya untuk kegiatan inovasi tersebut dilaksanakan aja dipenuhi Bu Emma ya. Mudah-mudahan migrannya nanti selesai kalau udah dapat juara meren. Itu kegiatan Bu Emma, kegiatan Bu Wita. Terima kasih Bu Wita, pelatihan kelas sudah mulai buka teman-teman. Terima kasih ya. Tapi harus dibatasi jumlah yang dilatihnya, jumlah pesertanya harus dibatasi. Terus ada kegiatan baru macam rajut makram tadi kalau bisa seluruh pegawai di Pusipda Bu Ita ikutan Bu Ita supaya nanti ada kegiatan juga buat kita nanti supaya ada sampingan lah bikin seperti itu mungkin nanti bisa menjadi bahan investasi buat kita ke depan. Jadi jangan sampai yang namanya narasumbernya nanti bisa mah di orang-orang perpustakaan. Dilatih lah kukle, dilatih lah bulia, supaya lebih hot, lebih bagus lagi lah, lebih top. Jadi yang nanti mah yang jadi narasumbernya dari orang perpustakaan. Terus tentang webinar tentang komunitas literasi TBM ya kita saya sangat setuju undang aja supaya kita tahu bahwa perpustakaan kita sangat mendukung kegiatan-kegiatan komunitas literasi dan TBM di berbagai desa atau di kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Ya Bu Ida, saya setuju. Silakan kita undang, kita bikin webinar, kita undang Pak jadi narasumber Pak Sekdis atau siapa lagi saya atau Pak Waluyo, silakan Bu Epi kalau mau dari arsipnya, kalau dari perpustakaannya paling Bu Ita lah, Pak Imad, Bu Emma. Itu ya Bu Ita nanti bikin aja kegiatan webinar itu untuk mengenalkan perpustakaan Kabupaten Purwakarta bahwa perpustakaan Kabupaten Purwakarta sangat mendukung kegiatan komunitas literasi dan TBM-TBM yang ada di kecamatan-kecamatan. Terima kasih Bu Ita. Terus tentang hari kunjung perpustakaan, silakan Bu Ita koordinasi dengan Kabitnya kegiatannya karena Bu Ita tentang mengalih kegiatan Bu Ita ini acan biasa on karena belum didukung oleh Bu Kabit ya, Bu Kabit belum mendukung ya Bu Kabit ya. Belum dukung dana maksudnya Bu Kabit. Karena SPD-nya belum sampai hari ini belum dibuka. Jadi ku bucu salah lah. Ku eta ku uang anu tower itu nyari uang tower ada. Uang tower hari ini belum ada uang tower dengan tower nawang kurang teh tapi sekarang sampai ane belum realisasi tah. Uang tower Bu Uca nanti mohon perkembangannya tuh tentang tower. Pak Imad, terima kasih Pak Imad. Sering terus Pak Imad. Ya. Terima kasih Perpus. Berarti kalau buat data nanti laporan ada perkembangan ya di Pak Imad langsungnya terus ditegur, dikasih lah, bukan ditegur maksudnya dikasih warning pada teman-teman atau dikasih macam pemberitahuan bahwa pentingnya membaca buku. Saya kalau baca buku kan ternyata baca buku Bu Nini kan sedih baca Bu Nini. Aku nama ibu-ibu baca Bu Nini Agim. Saya baca Agim sedih. Ternyata banyak curhat Bu Nini melalui tulisan-tulisan bagus setelah saya baca. Bagus itu tentang keadaan kondisi ya semacam rumah tangga Pak Agim dan Bu Nini. Ternyata bagus juga kalau dibaca sama ibu-ibu apalagi. Terus tentang di bidang pengolahan buku, Bu Irma, Bu Yana, Bu Tuti, terima kasih. Tetap aja semangat, buku-bukunya tetap harus cepat diselesaikan. Terus buku hibah ya masuk langsung untuk didata juga. Terima kasih sudah mulai masuk buku hibah ya. Buku hibah sadayana Pak Imad atas dikasihkan. Pak Imad. Berarti tinggal diolah nanti tinggal dimasukkan ke layanan perpustakaan. Terima kasih. Terus tentang koordinasi tentang Nasos kuno ya. Karena kan ada di perpustakaan ada Galendo, gerakan literasi tentang naskah kuno ya. Untuk berkoordinasi emang harus berkoordinasi Bu Tuti dengan Dispor Pabud supaya tahu
karena di Spaspagud juga ada kegiatan seperti itu, kita koordinasi. Kalau kita kan mungkin bukunya mungkin kita kerjasama dengan Dispora Parbud. Terima kasih Bu bidang pelayanan, bidang pengolahan. Terus tentang diorama, ya Pak Edot, terima kasih atas laporannya. Emang konten itu yang dulu itu Pak Ruli belum sampai hari ini belum selesai, belum kelihatan ada ininya, penampakannya masih belum selesai. Kemarin juga soal sering telepon sama Kasubag Keuangan, Kasubag Umum dan Pak Roni, ternyata kemarin Pak Ruli itu lagi kena COVID, jadi belum bisa. Setelah ada laporan lagi, nanti akan ada koordinasi dengan Bu Eli. Silakan Bu Eli koordinasi dengan Pak Ruli. Kedepannya harus tetap itu konten harus dijalan dan diperbaiki karena kegiatan itu sudah berjalan dari tahun kemarin. Jadi harus di kontak lagi Bu Eli koordinasi dengan Pak Ruli gimana ke ininya penyelesaiannya, solusinya ya. Terima kasih. Terus tentang PKL silakan Bu Eli ya. Karena sangat membantu juga. Nanti kalau 4 orang kita bagi 2 aja. Di sini Yasip 2 orang, misalnya 2 orang untuk membantu kegiatan pengolahan transit di ruang transit. Karena kalau ada PKL, monoyogi ada semangat dibantuan orang PKL mah jadi cepat selesai dulu juga di datanya, di beresannya. Jadi ada semangat lah teman-teman kalau ada orang PKL jadi merasa terbantu. Terima kasih ya. Dan itu terus yang terakhir dari Asiparis, Bu Epi, terima kasih atas laporannya Bu Epi. Bu Epi udah ada kemajuan tapi belum terrealisasi di USMUS, baru laporan-laporan saja. Kapan USMUSnya dilaksanakan? Mungkin secepatnya Bu Epi, kalau udah tidak ada PPKM udah beres, kita laksanakan langsung, kita gaspol aja USMUS supaya kita tahu bahwa di arsip itu ada pergerakan semacam ya pengusahaan arsip-arsip. Yang dinanti-nantikan itu sama teman-teman dari OPD itu tentang USMUS. Dan karena USMUS itu merupakan dari kegiatan Asiparis, jadi kalau udah ada dari kita dimulai tentang pengusahaan arsip, mungkin OPD-OPD juga nanti akan mengadakan koordinasi bagaimana memusnahkan arsip di tiap-tiap OPD. Jadi Bu Epi terus ya cepat-cepat dibikin jadwalnya, terus bikin rencananya, jadwal sama Pak Sekdi, silakan koordinasi. Nanti kalau selesai tinggal laporan ke saya, kapan dilaksanakan, nanti tinggal undang orang-orang yang berkepentingan dalam pemusnahan arsip tersebut. Terus saya ingin menanyakan juga tentang sistem ya, berkaitan dengan SPBI, kita punya sistem Srikandi, kalau nggak salah dari Andri ya. Kita punya Andri punya sistem Srikandi, tapi kita belum connect nih. Jadi gimana caranya supaya kita connect dengan Srikandi? Harap Arsiparis dan bidangnya Budia kalau nggak salah, P3K untuk koordinasi dengan Andri ke sana. Kalau bisa Pak sama Pak Sekretaris lah, Pak ajak Bu Dia ke sana, Bu Epi untuk kelanjutannya, karena di SPBI itu nama-nama Srikandi udah disebut-sebut karena merupakan sistem dari pusat, jadi kita belum connect. Nah, gimana caranya untuk mengonekannya dengan dinas kita, karena itu sangat dibutuhkan kalau nggak salah buat update data. Dan apa-apa yang harus kita, bahan-bahan apa yang harus ada di kita, apa harus ada server lagi atau gimana, atau komputernya khusus, nanti kan koordinasi. Jadi kalau udah ada koordinasi, udah connect, berarti Srikandi jalan di kegiatan di Dinas Arsip dan Perpustakaan. Tetap koordinasi nanti ya Pak Sekdis, dijadwalkan koordinasi ke Andri masalah tentang sistem Srikandi dengan Budia. Karena kegiatannya ada di Bohani kalau nggak salah, itu kegiatan pengadaan server. Nah itu pengadaan servernya harus disesuaikan dengan dikonekkan dengan yang ada di Andri, yaitu Srikandi, aplikasi Srikandi. Nanti supaya kita connect dengan Andri pusat, berarti kita harus menyiapkan bahan-bahan apa yang harus dibutuhkan oleh kegiatan tentang sistem Srikandi itu. Itu mungkin ya, nanti minta penjelasannya tentang Srikandi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman perpustakaan sudah banyak progres nih. Terima kasih. Kalau arsip kata Pak Sekdis belum kelihatan nih progresnya sampai hari ini, karena sampai hari ini karena terkendala oleh pandemi PPKM, jadi belum sampai yang namanya arsenal, berarti belum ada
progresnya yang sangat menggembirakan. Kalau perpustakaan sudah mulai, karena sudah kemarin sudah ada pengumuman bahwa kemarin pelibatan masyarakat tidak udah masuk 10 besar ya, Bu Rita ya, di se-Indonesia sudah masuk 10 besar. Jadi ya alhamdulillah kita masih diakui oleh Perpusnas bahwa perpustakaan daerah Kabupaten Nganjuk masuk 10 besar tentang pelibatan masyarakat di dalam perpustakaan bertransformasi perusahaan berbasis inklusi sosial. Jadi terima kasih ya perusahaan, tetap terus lanjutkan Bu Uce, lanjutkan pergerakan yang dari kemarin dari Bu Diah ke Bu Uce harus juara. Kalau nggak juara berarti Bu Uce oleh Bu Diah. harus juara, pokoknya mah harus jadi nasional lagi Bu Uce. Berarti kalau Bu Uce tidak juara berarti kerjanya kendor Bu Uce. Karena ini menyangkut terproses basis inklusi sosial, kita harus tetap juara lagi. Kalau dilihat dari rekam jejaknya, kemarin waktu ada koordinasi dengan Perpusnas dan konsultan sama Bu Ita juga, bahwa Purwakarta masih diakui dan udah masuk 10 besar dalam pelibatan masyarakat. Apalagi sekarang Video Impact masuk lagi. Mudah-mudahan Video Impact kemarin kita gagal, tidak juara, masuk 10 besar saja, sekarang masuk lagi 10 besar, Video Impact, dan mudah-mudahan Bu Uce kudu jadi juara, Bu Uce. Nah, Video Impact yang perusahaan bertransportasi perusahaan berbasis inklusi sosial, harus juara deh Bu Uce, jangan memalukan. Masa kabid ayeuna kudu rada alus, nah, kudu lagu. Enak Bu Diah oge tah, enak Arsenal Bu Diah kudu siap-siap Bu Diah. Karena sampai hari ini progres arsip belum ada kelihatan seperti Pak Sekdi tadi dilaporkan, progres arsip belum kelihatan ya, belum sangat menggembirakan. Mudah-mudahan nanti kalau sampai sudah ada pergerakan dari arsip Paris, dari pihak P3K, P2K, mungkin nanti bisa jadi juara lah. Karena kalau lihat dari kemarin laporan LAKE pengawasan, karena banyak penurunan dari kegiatan LAKE. Mudah-mudahan ke depan lah bisa dilanjutkan, bisa ditata lagi lebih baik. Karena kalau lihat dari sekarang karena krisisnya pandemi, jadi kita belum bisa menaikkan angka dari 10 besar sampai ke 5 besar. Mungkin itu Pak Sekdis, mohon tanggapan dari teman-teman apa-apa yang harus dilaksanakan. Terus tentang yang paling penting, yang terakhir penting Pak Sekdis, nanti rencanakan buat kegiatan Pak Komaran ya. Karena siap. Pak Komaran sudah berinisiatif bagus, nanti ada penyerahan kendaraan, diekspos aja ya, nanti ada kegiatan pililian, terus Pak Komaran menyerahkan mobilnya, nanti dibikin sebagai seremoninya di sana, nanti di depan kantor bahwa kegiatan dari sampai pamit Pak Komaran mengasih kegiatan buat berita acara, Bu Eli buatkan berita acara ya, Bu Eli buatkan berita acaranya, penyerahan mobilnya harus ada juga berita acara penyerahan mobil, penyerahan pekerjaan, jadi bikin 2 berita acara. Berita acara penyerahan pekerjaan dan berita acara penyerahan fasilitas negara yang yaitu kendaraan. Nanti diekspos supaya kita ketahui bahwa itu merupakan inisiatif yang sangat bagus untuk dicontoh oleh para pegawai ASN yang sudah mau pensiun. Seperti itu ya. Nanti Pak Sekdis sama Pak Weli siapkan seperti itu kegiatannya. Ya. Terus tentang Pak Waluyo, terima kasih Pak Waluyo sudah hadir. Pak Waluyo ya. Sehat terus Pak Waluyo. Sehat terus Pak Waluyo. Terima kasih. Nanti kalau santai aja lah Pak Waluyo. Ya. Saya mau PPKM. Ya, mana? Saya menyampaikan sesuatu. Oh, mangga mau ngasih Pak Waluyo. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Pertama yang Sri Kandi tadi sama SIKN dan JIKN. Jadi yang sudah maksudnya kita harus berkoordinasikan dengan Andri supaya kita dikasih akun dan kita bisa diupdate. Kalau Sri Kandi itu masih diuji coba hanya beberapa provinsi dan kabupaten. Nanti mungkin tahun depan semua kabupaten dikasih akun. Jadi kita tinggal pakai cloud lah. Jadi mereka servernya di mereka, kita cuma jadi user aja.
seperti yang JIKN sama IKN. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Waluyo. Terima kasih masukannya. Mungkin seperti itu ya teman-teman dari P3K, Budi ya, koordinasi sama Pak Sekdis ya, koordinasi sarang Andri. Mudah-mudahan kalau sudah koordinasi kita tahu lah. Terus Bu Epi tah, Pak Sekdis, Bu Epi teruskan terus ayah orang Andri nu kenal, telepon-teleponan hala, kalau bisa ke sana langsung ke sana aja. Nanti ke sanalah berapa orang atau 3-4 orang mah ke sana, utusan dari sini sama Arsip Paris, Kabid sama Pak Sekdis lah. Terus ajak aja Pak Subagnya untuk koordinasi tentang Sri Kandi yang tadi Pak Waluyo harapkan. Jadi harus koordinasi dengan Andri. Mudah-mudahan kalau ada berita bagus, kita laksanakanlah kegiatan seperti itu yang ada di Bu Hani. Nanti kalau udah ada koordinasi, kita tinggal menyiapkan apa-apa yang harus dibutuhkan oleh kegiatan semacam aplikasi Sekandi seperti itu. Terima kasih Pak Waluyo. Ada lagi dari teman-teman? Mangga Pak Teknis dilanjut. Apabila lihat ada masukan-masukan dari teman-teman. Terima kasih Pak Kadis. Ini ada sampaikan informasi terkait dengan surat yang tadi saya terima dari Kasubag Umum sebagai Kepegawaian bahwa pada hari ini pun ada Zoom meeting. Nanti diundang terutama para arsiparis ataupun pegawai-pegawai pejabat struktural di bidang kearsipan. Hari ini ada Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Andri ya, terkait dengan kalau perihal monitoring dan sharing knowledge pelaksanaan pengawasan kearsipan. Ini diminta hadir beberapa akun, bisa 2 akun. Boleh juga bergabung di bidang kearsipan. Bu Epi dan kawan-kawan dari Arsip Paris, silakan menyiapkan diri untuk menerima ataupun mengikuti kegiatan Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Andri. Ini kayaknya penyampaian nilai hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Silakan Bu Epi dan kawan-kawan. Karena ini 2 akun dibatasi, tidak bisa semua orang mengikuti secara personal. Jadi nanti ditentukan saja mungkin Bu Epi atau Bu Kabid kearsipan di bidang kearsipan aja, di ruang kearsipan aja. Pada hari ini jam 9 nih sampai dengan selesai. Nanti di-share oleh Bu Eli di grup. Udah di-share El? Belum ya? El? Sudah Pak, sudah. Udah ya? Sudah. Ya, di-share. Silakan nanti diikuti. Saya juga nanti akan mengikuti. Mudah-mudahan bisa lancar mengikuti kegiatan tersebut. Ini nggak tahu nanti kita masuk ke zona mana. Mudah-mudahan tidak sampai ke degradasi. Terima kasih Pak Kadis. Saya kira tidak ada lagi yang dibahas. Ini ada dari Pocadi. Bib, gimana Bib? Pelayanan Pocadi Bib di Madukara sudah mulai mulai berjalan. Sudah Pak, untuk di Madukara. Sudah. Ngalamun wae Bib, pengunjung. Ya. Ya, yang penting sudah memulai. Pak Imad juga Pak Kadis sudah menyampaikan instruksi, dicek ke sana aplikasinya apa, ada kendala tidak. Kalau benar-benar tidak ada ya tinggal nanti melaksanakan kegiatan rutinitas seperti biasa. Saya kira seperti itu Pak Imad. Terima kasih. Ini Pak Habib di Pocadi di ini aja di monitor terus di Madukara. Mudah-mudahan ya lancar saja seperti itu. Saya kira itu. Terkait Sri Kandi, kemarin saya berbicara dengan Bu Dewi, ya memang Pak Kadis rencana sih pada masa sekarang walaupun pandemi, mudah-mudahan levelnya turun di grade 2, di level 2, ini akan merencanakan untuk ke Andri koordinasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya digitalisasi. Karena diharapkan memang Andri arsip kita, bukan saja di Purwakarta tetapi di seluruh Indonesia ini sudah memperbaharui diri ke digital. Nah, kita kan belum sampai memasuki fase digital yang sesuai dengan apa yang kita harapkan ataupun masyarakat harapkan. Oleh karena itu kita akan berkonsultasi seperti apa, bahkan sampai kepada teknis ya Bu Dewi,
teknis bagaimana nanti mudah-mudahan ada anggaran ke depan kita menggandeng pihak ketiga untuk melaksanakan pembinaan. Kalaupun pihak ketiga yang disarankan oleh Arsip Andri seperti apa, ini nanti kita sudah masuk fase digitalisasi yang memang sudah sangat ditunggu sebenarnya oleh masyarakat atau publik atau diharapkan oleh pemerintah Purwakarta. Itu Pak Kadis, mudah-mudahan nanti ke depan di masa pandemi level ke depannya level 2 kita bisa berkoordinasi, berkonsultasi dengan Andri, terutama dengan pihak-pihak tertentu yang menangani masalah digitalisasi kearsipan. Baik Sri Kandi, terus kemudian apalagi lah, Pak Oleh tadi teh? IKM, SKN. SKN dan SN supaya nanti kita pun sudah masuk ke tahapan itu. Kita memang belum punya akunnya karena memang belum bisa merealisasikan kegiatan-kegiatan yang diharapkan oleh Andri. Dan mudah-mudahan ke depan Arsip Purwakarta bisa menggeliat, menyesuaikan dan seiring sejalan dengan program yang lain terkait dengan digitalisasi di bidang kearsipan. Sementara itu mungkin Pak Kadis pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas. Pak Kumaran, nanti kita dengan teman-teman juga akan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan untuk tanggal 1 hari Rabu di tempat yang baru ya di aula. Mudah-mudahan nanti kita bisa hadir semua. Kalau ada waktu menyempatkan diri untuk bisa hadir. Melepas Pak Komaran masuk kepada masa purna bakti. Seperti itu mungkin barangkali yang sudah teman-teman sampaikan pada kegiatan pada hari ini. Terima kasih Pak Kadis, Pak Kabid, kemudian para pegawai yang lain. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Sebelum ditutup, kita nanti foto bersama untuk kegiatan arsip di lingkungan arsip. Begitu saja mungkin Pak Kadis dan teman-teman, tutup saja dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto, Gipar, foto par. LL. Masih, ayo Pak Kedap. Kamerana mangga dibaruka. On cam. No pertama helanya. Pak Iban Pak salam literasi wae. Salam non di literasi arsip. Literasi. Ayo 1, 2, 3. Iya yang kedua. Bentar. Ya yang kedua. Ayo salam literasi 1, 2, 3. Oke, atur nuhun. Bu itu semangat gitu salam arsipna kedaeleh. Orang dan saya kabeh. Bang, kasihan kegiatan Burita udah banyak yang ini udah eksis banyak gitu, tapi itunya belum ada dukungan dana. Ku kabitna atuh di talangan. Karunya Burita ngomong dong Burita. Kabit kapungkur ge nalangan, banyak kabit aya teu nalangan. Aduh. Pak Iman seuri Pak Iman. Baik, izin liftnya pada OTW. Ya. Kadeana, assalamualaikum. Hati-hati di jalan. Ya. Hati-hati di jalan, Bu. Mangga izin. Paniki. Mangga izin. Assalamualaikum. Hai si Ari, kunon setiap WRK soal apel pasti di mobil wae. Mohon Pak, ya nanti di jalan. Manusia kar. Manusia kar. Carmen.